Ada orang yang dapat nikmat iman, tapi kemudian nikmat itu dicabut, kehilangan iman. Kemudian dikasih lagi nikmat iman. Tahu-tahu nanti pas mau mati hilang lagi iman yang Allah cabut. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun hidup tanpa iman, jelang mau mati dapat nikmat iman, mati dan sebagai seorang. Ada orang yang seumur hidupnya hidup sebagai seorang muslim, orang beriman, lahir dari ayah ibu yang muslim, kemudian dia tumbuh berkembang besar sampai balik, dia sudah punya kesadaran sehingga dia tetap dalam iman, dalam Islam. Kemudian dia tumbuh sampai dewasa, sampai tua, hidup dalam iman, dalam Islam. Tapi tahu-tahunya ketika mati dia kehilangan iman. Kehilangan iman. Ada perbuatan-perbuatan tertentu, kata ulama. Perbuatan-perbuatan tertentu, dosa-dosa tertentu yang menyebabkan seorang itu kehilangan iman pada saat kematian. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang menyebabkan seorang itu kehilangan iman. Alhamdulillah. Maka kita syukurlah kepada Allah atas nikmat iman ini, karena iman ini nikmat terbesar yang telah Allah Ta'ala beri dalam hidup kita. Dan sampai kapan-kapan pun berbanding dengan nikmat yang lain, nikmat iman adalah nikmat yang terbesar. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat iman ini, Allah Ta'ala akan tambahkan, Allah Ta'ala akan bekalkan. Kalau kita betul-betul dilihat oleh Allah sebagai orang yang mensyukuri nikmat iman. Iman ini jarang disebut-sebut sebagai sebuah nikmat. Dalam perbincangan agama sekalipun, dalam majelis-majelis agama sekalipun, kalaupun ada disebut sekilas atas iman dan Islam itu saja. Tapi pembicaraan bahwa iman ini sebagai sebuah nikmat sampai masuk ke dalam kesadaran kita, sehingga dia jadi sebuah kesadaran bahwa benar iman itu nikmat paling mahal. Sehingga demi keselamatan iman, mungkin nanti dia bisa, nggak apa-apalah hilang ini, nggak apa-apa, yang penting iman saya jangan hilang. Sampai begitu. Itu berarti sudah masuk perbincangan tentang iman sebagai sebuah nikmat, itu sudah masuk dalam kesadaran. Kalau gara-gara ini bertengkar, efek dari pertengkaran kemudian jadi saling mendengki, terus bertahun-tahun jadi saling menghibah, menyimpan amarah terus dendam, nggak puas akhirnya ingin lawannya itu supaya dia terpuruk, terprosok sampai akhirnya fitnah. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, itu saya lepas. Yang penting saya nggak terjerumus sama kejahatan-kejahatan itu sehingga iman saya selamat. Ini baru dia betul-betul sudah menyadari iman sebagai sebuah nikmat besar, itu sudah masuk dalam kesadaran. Nggak sekedar perbincangan nikmat Islam. Saya daripada melor anapun cok kekah mandu don hanap. Gitu. Yang penting saya nggak masuk dalam kancah pertengkaran. Karena kalau sudah tengkar ujungnya nanti kan panjang seperti katakan tadi, dan itu semua resikonya kita kalau sempat sudah fitnah, riba, macam-macam, bahaya kita kehilangan iman. Bahaya kehilangan iman. Menyimpan kebencian, berlama-lama menyimpan kebencian, sampai benci itu ke tahap benci roman, istilah benci roman.
Nengok mukanya aja udah mual gitu. Nengok mukanya aja udah mual. Itu benci rohani. Sudahlah, kamu ambillah. Dan udah saya maafkan, sudah selesai. Jadi hati belum selamat iman. Masya Allah. Saking mahalnya iman pernah terjadi satu masa di mana di dunia ini orang yang beriman itu cuma satu. Dunia yang sebesar ini dan penghuninya banyak, manusia, maksudnya penghuninya manusia banyak. Tapi yang beriman cuma satu orang. Pernah masa itu terjadi di dunia. Kalau benda jarang ditemukan, jumlahnya sedikit, tandanya mahal. Tanda benda itu mahal. Pernah satu masa di mana di dunia ini orang yang menerima nikmat iman itu cuma 2 orang. Pernah, nggak lebih dari 2 orang. Pernah. Coba ini saya kasih PR, cari kapan itu masanya. Dan siapa orang itu yang cari-cari. Ada pernah cuma 3 orang. Pernah cuma 83 orang. Dunia yang sebesar ini, manusia demikian banyak. Tapi yang punya nikmat iman itu hanya 83 orang. Pernah itu terjadi. Sekarang ini kita katakanlah periode banyak-banyaknya nikmat iman itu dihambur. Periode banyaknya. Tapi berbanding jumlah manusia yang ada di planet bumi saat ini, katakanlah 8 miliar. Paling-paling yang punya nikmat iman itu cuma 1,5 miliar. Yang punya nikmat iman itu cuma 1,5 miliar. Nanti yang 1,5 miliar ini nanti mutu imannya beda-beda. Ada yang dia iman cuman ya percaya aja Allah ada, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, kemudian ada hari kiamat nanti, ada hisab, ada ini bla bla bla, ada beriman pada kalam kitab suci dan sebagainya. Tapi sebatas itu. Kalau sholat, wudu aja nggak pernah. Wudu aja nggak pernah, apalagi sholat. Nanti bertingkat-tingkat. Ada yang sholat tapi belum mampu datang ke rumah Allah di mana adzan dikumandangkan. Sebagaimana yang difahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, maksud iqamis shalah, menegakkan sholat, itu adalah sholat dengan cara yang benar, dengan tariqah yang benar, sholat dengan kefahaman yang benar, sholat atas dasar ilmu. Sholat tapi belum ada kesadaran atas tentang makna sholat, hakikat sholat, apa yang diucapkan dalam sholat. Ada yang sholat, sudah sholat, tapi sholatnya belum mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi masih tahapan-tahapan. Jadi maka kita syukurlah. Dan yang kita berharap dengan mensyukuri nikmat iman, Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat iman. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur atas nikmat iman, la azidannakum. Lam qasam, lam sungguh la azidan, nun takkid thaqilah. Sungguh pasti aku akan tambahkan untuk kamu nikmat itu. Jadi kalau Allah itu nggak harus pakai kata, nggak harus pakai lam qasam, nggak perlu harus pakai kalimat bentuk nun takkid tsaqilah, nggak perlu. Allah ngomong bersahaja begitu saya sudah pasti kebenarannya, apalagi Allah Ta'ala bilangnya, ungkapannya pakai seperti itu, la azidannakum. Makanya kita syukur Allah Ta'ala kekalkan iman kita sampai saat kematian kita benar-benar hidup sebagai mukmin dan mati sebagai mukmin, pas dibangkitkan nanti di mahsyar benar-benar sebagai seorang dan ngumpulnya dengan ahli iman. Di dalam kitab Muntakhab itu ada hadis dinukil oleh Al-Imam Maulana Muhammad Yusuf rahimahullah ta'ala. Ada orang yang hidup sebagai seorang muslim dan sampai saat kematiannya pun diyakini oleh kaumnya sebagai orang muslim, sehingga ketika mati disolatin,
dikuburkan dengan cara Islam dan sebagainya. Tapi ternyata nanti pas dibangkitkan dikumpulkan dengan orang-orang bukan Muslim. Siapa yang alangkah mengerikannya? Karena pada saat kematian itu orang umum dia tidak bisa memastikan dia mati dalam iman atau tidak dalam iman, mati bawa iman atau mati kehilangan iman. Orang awam nggak tahu. Hanya kita orang awam ini sangka baik. Dia hidup sebagai seorang Muslim. Pas sholat Id juga pergi, ya sudah sangka baik, udah pokoknya dalam lingkungan Islam, dan dia juga sholat Id pergi, sekali-kali Jumatan juga ada pergi, ya udah kita kuburkan orang fardu kifayah kita kerjakan. Tapi ternyata dalam kitab Muntakhab itu ada hadis, tahu-taunya nanti ketika dibangkitkan dia di padang mahsyar bukan dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara sebab orang itu kehilangan iman misalnya. Orang itu kehilangan iman tanpa dia sadari, di antara sebabnya. Di antara sebabnya menghina para ulama. Ulama manusia atau bukan manusia? Manusia. Ulama ini nabi atau manusia biasa? Manusia biasa. Nah, ini contoh sederhana. Kalau kita berharap ulama itu betul seumur hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan, ya mustahil. Karena ulama tetaplah ulama selamanya. Bukan karena begitu sempurna keulamaannya, begitu hebat kesolihannya, dia jadi nabi, jadi rasul, ya enggak. Ulama ya tetap ulama, dia punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi kata Nabi, tidaklah, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku mengkaryakan ilmuku dan hilmku kepada ulama kecuali karena aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, mereka manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Mereka juga masih ada silapnya, salah, ada dosanya. Tetapi karena seumur hidupnya mikul amanah yang berat, ilmu nubuah mereka pikul, ya. Dengan sebab mereka, setiap orang yang lahir mati, nanti muncul lagi generasi baru lahir. Dengan sebab keberkahan para ulama, mereka masih tahu cara mengenal Allah, melalui ilmu yang mereka pikul. Tungku akon menan. Masa ulama begitu, masa ustaz. Kayak kita lihat kekurangan mereka. Yang maksum itu siapa? Maksum siapa? Nabi. Maksum, mereka terpelihara daripada dosa. Selain para nabi tidak maksum. Ini salah satu dia. Dan ini terkadang dalam kehidupan keseharian kita tidak sadari. Kalau dalam mazhab Hanafi, orang itu kalau sempat mencela ulama dengan satu ucapan jatuh talak 3. Apa hubungannya? Dia mencela ulama. Yang dicela itu mungkin karena memang kekurangan ulama itu. Ulama itu punya kekurangan. Misalnya. Kemudian dengan kekurangannya itu dicela. Itu kalau dalam mazhab Hanafi itu jatuh talak 3 dia kepada istrinya. Dia tidak mentalak istrinya, dia tidak ada ikrar talak, nggak ada. Aku talak kamu, nggak. Hanya karena dia melakukan perbuatan mencela waris Nabi, akhirnya jatuh talak ba'in kubra. Masya Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita syukur, kita mensyukuri nikmat iman. Kemudian kita mensyukuri nikmat dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang mulia, Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu apa namanya? Nabi-nabi terdahulu, kalau bahasa modernnya, seniornya Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Para senior beliau dari segi zaman, ya, dari segi kemunculannya.
Begitu banyak nabi-nabi terdahulu yang minta dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi akhir zaman. Mereka sudah menerima kemuliaan begitu tinggi. Bahkan mereka adalah nabi-nabi dan rasul-rasul ulul azmi. Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah. Dan mintanya itu dengan penuh kesungguhan. Supaya dijadikan sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta. Allah Ta'ala tidak kabulkan. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim minta, ya Allah, kalau itu engkau tidak kabulkan, aku minta kepadamu ya Allah, supaya namaku ini disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Hebat kali rupanya umat ini, sampai kalau nama beliau disebut oleh lidah umat ini, itu bagi beliau itu satu kemuliaan. Padahal pribadi kapasitas beliau di sisi Allah sudah begitu tinggi. Kalau tadi saya katakan ada pernah satu masa di mana di dunia ini, saking mahalnya iman, yang beriman itu yang punya iman cuma satu orang. Itulah Nabiullah Ibrahim. Beliau pernah hidup di satu masa, di zaman di mana di dunia ini yang beriman, yang punya nikmat iman itu, yang menerima nikmat dari Allah Ta'ala cuma satu, Nabiullah Ibrahim di dunia. Allah Ta'ala kabulkan. Sehingga nama beliau itu masyhur di lidah umat akhir zaman. Setiap tahiyat dalam solat-solat kita tetap membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wah, bagi beliau itu semacam satu kemuliaan. Kalau nama beliau itu disebut-sebut oleh umat ini. Masya Allah. Nabiullah Musa. Masya Allah. Kalimullah. Menerima suhuf sebelum dapat Taurat. Kemudian beliau juga menerima Taurat. Beliau juga kalimullah. Minta juga kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan sebagai umat akhir zaman. Sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allah Ta'ala tidak kabulkan. Beliau juga minta dengan permohonan sama, ya Allah, engkau tidak kabulkan, aku minta padamu ya Allah agar namaku disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Maka kalau kita yang ini dikabulkan, kalau kita baca Quran dari surah Al-Baqarah itu sampai akhir, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai khatam, terlalu banyak kisah-kisah kehidupan Nabiullah Musa. Banyak ulang-ulang sehingga nama beliau itu berulang-ulang, termasuk nama Nabi yang paling banyak disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran, sehingga nama Nabiullah Musa itu begitu masyhur dicantum. Tidak semua nama-nama Nabi dicantumkan dalam Al-Quran sehingga menjadi masyhur di tengah-tengah umat ini. Kita ini pernah minta enggak? Coba ingat-ingat. Ada yang enggak ingat? Yang ingatannya kuat dulu, saya pas di rahim pernah minta. Pernah? Atau di alam rahim, atau di alam ruh. Kita dulu pernah ngumpul satu peluk. Kalau di alam ruh kita usianya sama dulu. Ini kita ada yang anak kecil di belakang, sama kita siapa yang paling tua, sama kakek kita yang udah enggak ada. Itu di alam ruh kita sebaya semua, sebaya. Cuma mungkin ada di antara kita yang hafalannya kuat, dulu pernah saya minta di alam ruh agar dijadikan sebagai umat Nabi akhir. Enggak pernah. Allah Ta'ala beri nikmat ini cuma-cuma gitu saja. Enggak minta dikasih. Lalu kok enggak nyadari kalau bahwa inilah nikmat yang dulu para nabi-nabi, rasul-rasul agung, orang-orang besar, orang-orang suci, orang-orang mulia minta nikmat ini. Tidak diberi, tapi kita enggak minta dikasih. Maka kita syukuri ini nikmat ini. Nikmat jadi umat yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita dikasih Nabi yang sayang dengan umatnya. Ini bulan Maulid, di mana-mana cerita tentang keagungan Nabi. Tidak ada Nabi yang tidak sayang kepada umatnya. Di setiap zaman, setiap Nabi menyayangi umatnya lebih dari semua ibu kandung menyayangi bayinya. Di setiap zaman. Di zaman Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim itu lebih sayang sama umatnya, melebihi sayang semua ibu kandung di zaman itu kepada anak. Begitu. Level kasih sayang cinta Nabi kepada umatnya mengalahkan kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anak. Jadi kita bisa bayang tuh gimana kira-kira kasih sayangnya para nabi, kasih sayangnya para rasul kepada umat kayak mana. Tapi, nah ini ini yang mau saya sampaikan. Kumpulkanlah semua kasih sayang para nabi. Kumpulkanlah jadi satu semua kasih sayang dan cinta para rasul. Jadi satu. Seperti apa kasih sayang mereka kepada umat mereka? Itu dibanding dengan cintanya Nabi Agung Muhammad SAW kepada umat ini. Cinta mereka jadi fana. Jadi seperti lebur hilang. Tetap aja cintanya Nabi Agung Muhammad SAW kepada umat ini melebihi dari cintanya seluruh para nabi, para rasul dijadikan satu dengan cinta mereka itu kepada umatnya. Waktu pas Nabi mau wafat nih, Nabi mau wafat. Nyawa sudah mulai ditarik, diizinkan. Jadi Israel datang. Ini kita singkatin ceritanya. Israel duluan datang atas izin Allah Ta'ala, perintah Allah. Tapi Allah pesan, kamu jumpai kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucap salam, yang santun, yang lembut, jumpa, kasih tahu kalau kamu datang untuk ziarah. Kalau diizinkan cabut nyawa, kalau nggak diizinkan kamu balik, seperti itu. Coba bayangkan. Dan yang mau cabut nyawa itu minta izin hanya kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi katakan gini, wahai Israel, apa yang Allah siapkan untuk? Jibril mana? Israel, kok kamu datang sendirian? Jibril mana? Temanku Jibril mana? Jibril di sana, lagi berkabung, lagi sedih. Jadi dia nggak kemari, nggak sanggup, nggak kuat. Ya sudah, kita panggil dia. Panggil Jibril ikut turun. Datang. Jibril, apa yang disiapkan oleh Allah Ta'ala? Jibril, Israel, apa yang Allah siapkan untuk? Oh, surga sudah dihias. Bidadari sudah berhias. Seluruh para malaikat sudah bersaf-saf menyambut ruhmu. Bukan itu. Kalau itu untukku. Yang Allah siapkan untukku berkaitan dengan umatku apa? Coba. Itu yang ditanya oleh Nabi. Kalau aku tinggalkan umatku, yang Allah siapkan untuk umatku itu apa? Itu yang ditanya. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Jibril, Allah Ta'ala mengharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Waktu itu disampaikan kepada Nabi, baru Nabi katakan, ya sudah, kalau gitu, ya sudah, saya redho, saya siap. Kalau itu diizinkan untuk cabut nyawa. Nah, ketika mulai dicari cabut nyawa itu, memang sudah fitrahnya cabut nyawa itu memang pedih. Nabi yang katakan inna fil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam maut, dalam peristiwa kematian itu memang ada kepedihan yang sangat dahsyat.
Dalam hadis Sahih Muslim seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti 1000 kali tebasan pedang atau 100 kali tebasan pedang. Dan ketika mulai dicabut nyawa, peluk mulai bercucuran, beliau katakan inna fil mauti lasakarat. Ini peluk, urat leher Nabi ini sudah muncul. Sambil beliau katakan inna fil mauti lasakarat. Sungguh di dalam maut ini kepedihan yang sangat dahsyat. Fisik para nabi itu, Pak, fisik para nabi itu jauh lebih kuat daripada fisik manusia biasa. Kekuatan fisik nabi itu 100 kali lipat daripada kekuatan laki-laki penghuni surga. Laki-laki penghuni surga itu 1000 kali lipat kekuatan laki-laki terkuat di dunia. Kalau kali 100 berarti berapa? Nah, orang sekuat itu pun beliau tetap merasakan. Padahal itu cara nyabut nyawa yang selembut-lembutnya. Pada saat beliau merasakan, waktu itu Jibril itu sampai nggak sanggup. Jibril itu sampai palingkan wajah, nggak sanggup lihat teman akrabnya seperti itu, kekasih Allah seperti itu, berpeluh, urat leher menjual karena sakaratul maut. Waktu itu Nabi SAW sapa, wahai Jibril, kenapa kamu palingkan mukamu? Apa kamu sudah tidak cinta lagi kepadaku? Apakah kamu marah kepadaku? Coba bayangkan. Waktu itu Jibril katakan, wahai kekasih Allah, siapa yang mampu menatap wajah kekasih Allah ketika sedang menghadapi sakaratul maut seperti ini? Nah, ini yang mau saya sampaikan, Pak. Pada saat Nabi begitu menghadapi keadaan yang sangat pedih seperti itu, justru beliaulah berdoa. Dan yang doa seperti ini satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala cipta yang doa seperti ini cuma beliau. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, terjemahan bebas. Ya Allah, timpakan semua kepedihan maut yang akan Kau berikan kepada umatku agar mereka tidak merasakan kepedihan maut. Sudah rasa pedih maut bukan minta diringankan, tetapi justru minta ditambahkan. Supaya apa? Supaya ringanlah pedihnya maut umatku. Dan yang doa seperti itu cuma tok yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Syukur nggak kita? Syukur nggak kita? Maka kalaulah kita mencintai dan lebih dari segala-galanya, kalaulah kita dapat derajat kesempurnaan iman yang dikehendaki Allah, yakni kita bisa mencintai Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segala-galanya, termasuk diri kita sendiri. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mintalah kepada Allah taala agar Allah taala karuniakan kita kecintaan kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena mencintai Nabi adalah sesuatu yang fitrah. Bahkan inilah merupakan fitrah iman. Mencintai Nabi membuat kita akan menjadi sangat beradab kepada Nabi. Orang yang mencintai Nabi, dia akan sangat berhati-hati berkaitan dengan Nabi. Dia akan sangat menjaga adab kepada yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi mencintai apa saja yang ada kaitannya dengan yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita istighfar bersama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal